Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai density dependent population models, yaitu model populasi yang bergantung pada kerapatan. Oke, kita lihat overview-nya. Jadi intinya di sini sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa populasi itu dia akan terus tumbuh ya. Tapi kita tidak tahu kapan dia berhentinya. Padahal di alam itu kita memiliki banyak keterbatasan. Misalkan keterbatasan akan makanan atau air ya, atau perlindungan, misalkan tempat berlindung ya, dan sebagainya. Nah, ketika lingkungan tersebut sangat terbatas terhadap hal-hal yang tadi saya sebutkan, nah biasanya laju pertumbuhan dari suatu populasi itu melambat ya, karena lingkungannya sudah menipis gitu atau makin sedikit menopang kehidupan mereka ya. Nah, sehingga model yang bergantung pada kerapatan tersebut kita namakan sebagai density dependent population model ya. Nah, biasanya kehabisan makanan, air, tempat berlindung dan sebagainya itu karena populasinya sudah terlalu padat ya. Makanya di sini kita sebut sebagai density ya, kata-katanya, yaitu kerapatan atau kepadatan. Nah, kita masuk dulu ke model logistik ya yang secara diskrit. Nah, ada istilah yang kita sebut sebagai carrying capacity. Nah, carrying capacity itu adalah daya tampung maksimum yang bisa lingkungan berikan terhadap populasi ya. Jadi misalkan daya tampungnya itu bisa berupa daerah, misalkan ya di daerah tersebut, misalkan kolam, itu ada makanan, kemudian kan ada ruangnya ya, kemudian ada air, udara, dan sebagainya. Nah, kemudian semakin banyak populasi yang menempati kolam tersebut, misalkan untuk ikan, itu maka kita semakin banyak itu nanti akan semakin sedikit gitu ya makanannya, kemudian oksigen juga semakin berebut. Nah, jadi carrying capacity itu adalah daya tampung daya tampung lingkungan terhadap populasi ya, daya tampung maksimum. Nah, kita nyatakan daya tampung tersebut sebagai K. Ada dua hal yang penting di sini yang harus diketahui bahwa laju pertumbuhan ini dia akan melambat ya atau menurun kalau dekat dengan carrying capacity. Jadi begitu mendekati carrying capacity, dia akan laju pertumbuhannya akan melambat gitu ya atau menurun ya. Nah, dan ketika menyentuh carrying capacity ya, laju pertumbuhannya akan 0. Ya, jadi ketika menyentuh dia akan mempertahankan di angka segitu gitu karena sudah tidak bisa menampung lagi lingkungannya ya. Nah, dua pernyataan ini tercetus oleh seseorang yang bernama Pierre Verhulst ya. Jadi, nah dia membangun model yang kita sebut sebagai logistic growth model atau model pertumbuhan logistik ya, baik di continue atau di discrete. Tapi kita akan bahas dalam discrete dulu. Nah, kita ingat kembali bahwa sebelumnya kita sudah punya model populasi seperti ini ya, dengan R-nya adalah laju pertumbuhan. Jadi ini populasi pada saat T adalah atau dipengaruhi oleh populasi sebelumnya ditambah laju populasi ditambah laju pertumbuhan populasi dikali dengan populasi sebelumnya ya. Nah, kita lihat nih ada gambar 1 dan 2 ya. Nah, gambar 1 ini hubungan antara laju pertumbuhan dengan carrying capacity atau dengan populasi di model eksponensial ya. Nah, kalau di model eksponensial misalkan kita nyatakan carrying capacity-nya K-nya di sini ya, lalu kita punya R di sini dan dia pokoknya akan terus aja R-nya segitu-segitu aja, nggak peduli mau ada K mau enggak gitu ya, terus aja segitu. Nah, tapi kalau misalkan yang lebih realistik adalah logistik model ya, kalau kita diberikan K di sini. Nah, kalau di sini kan populasinya dia masih jauh nih dari K.
pasti laju pertumbuhannya besar ya, sebesar ini misalkan. Tapi begitu melambat, misalkan di sini udah setengah dari carrying capacity, nah laju pertumbuhannya ternyata jadi melambat ya, jadi segini. Nah, jadi segini ya. Nah, ketika dekat banget, dia makin melambat ya. Jadi misalkan ini ya, laju pertumbuhannya makin sedikit. Dan ketika menyentuh tadi ya, menyentuh carrying capacity, laju pertumbuhannya 0. Oke, sesuai ya dengan pernyataan yang tadi. Nah, sehingga formulanya akan kita bangun ya di sini untuk model logistik. Jadi pertama yang penting itu adalah dari yang gambar yang kedua ini. Dari gambar kedua ini kan karena dia garis lurus, kita nyatakan dia sebagai garis Y sama dengan MX plus D, di mana gradiennya atau kemiringannya itu dinyatakan dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, ini rumus gradien. Tapi kita lihat ada dua titik di situ yang berpotongan ya, yaitu di titik 0,R dan K,0. Jadi yang ini saya nyatakan sebagai X1 Y1, kemudian yang ini sebagai X2 Y2. Maka yang kita peroleh adalah akan seperti ini ya. Y2 kurang Y1 berarti 0 min R gitu ya. Kemudian X2 min X1 adalah K min 0. Jadi nanti M-nya atau gradiennya sebesar min R per K. Nah, kita substitusi min R per K ini ke garis lurus yang awal ya. Sehingga ke sini. Sehingga kita akan punya seperti ini, di mana interceptnya sebesar R ya. Jadi B-nya ini kita ganti dengan R. Nah, sehingga kita akan punya bahwa Y sama dengan min R per K kali X tambah R. Nah, jadi logistik model itu sebetulnya kita merubah yang asalnya nilai R saja gitu ya. Ternyata di sini R-nya dia meliputi atau bergantung pada carrying capacity juga. Jadi kita hanya merubah ya yang asalnya tadinya PT min 1 plus R PT min 1 asalnya gitu kan. Ya. Nah, kemudian kita sisipkan nih bahwa R-nya ini adalah seperti ini. Ya. Jadi yang ini kita sebut sebagai formula model logistik. Contoh 1, misalkan P0-nya itu 75.000, R-nya 5%, dan carrying capacity-nya 400.000. Ya, nah ini mau dilihat nih tahun 2015 bagaimana populasinya. Ya, ini tahun 85. Nah, artinya di sini 30 tahun ya. Nah, yang paling gampang kita pakai Excel. Ya, jadi nanti kalau misalkan pakai Excel, kita drag sampai T30 saja. Kita akan coba caranya misalkan untuk yang P1 itu berarti kan P0 ya, ditambah R-nya 0,05, atau saya langsung saja ya, P0-nya saya langsung ganti dengan angka 75.000. 75.000. Nah, gitu ya. Kemudian 1 min ini P0-nya 75.000 per ininya 400.000 dikali dengan 75.000. Ya, nanti tinggal dihitung saja. Berarti di sini nanti kan kita akan pakai formula ya di yang sini. Nanti P2 lalu kita drag sampai P30. Berapa? Gitu ya. Nah, kemudian yang contoh selanjutnya adalah kita mau tahu nih ada suatu populasi ya. Kemudian
dari yang populasi yang tadi, kapan sih dia mencapai 390.000 ya. Sedangkan K-nya itu ada di 400.000. Nah, ternyata kalau kita drag nih terus ya sampai mencapai angka 390.000 ini ternyata dicapai dalam waktu 102 tahun. Ya, tapi yang terpenting di sini ini kita bisa nyatakan sebagai garis lurus ya untuk K-nya, anggaplah ini lurus ya, yang merah ini di 400.000, kemudian dia udah hampir mendekati K. Ya, nah kita lihat lajunya di sini dia masih naik ya, mengejar K. Kemudian setelah sini dia mulai landai pertumbuhannya. Ya, dan nanti ketika nyentuh ini dia akan 0. Ya, gitu. Paham ya? Nah, nilai equilibrium kita akan ambil dari yang sebelumnya saja ya. Maka kita buat dia menjadi P bintang baik untuk PT dan PT-1. Ya. Nah, nanti diperoleh seperti ini. Dan ada dua faktor ya. Jadi ini faktor yang pertama. Ini faktor yang kedua. Ya, artinya yang pertama P bintang itu sama dengan 0. Atau boleh mana saja ya. Yang pertama yang penting ada dua faktor. Nah, P bintang sama dengan 0 atau yang ini ya, yang dalam kurung ini sama dengan 0. Nah, kalau kita selesaikan, ternyata untuk yang faktor yang ini di P bintang sama dengan 400 kan? Ya, karena ini penyebutnya 400. Nah, maka ini akan kita nyatakan nanti kalau misalkan dibuat grafik, ini T, ini P gitu ya. Nah, dia akan punya equilibrium di sini di 0 dan di 400. Di sini. Gitu ya. Nah, persis seperti ini. Jadi ini yang 0, ini yang 0, ini yang 400.000. Ya. Tapi kita lihat nih kalau yang 0, ini yang negatifnya tidak ada ya, karena ini konteksnya populasi. Nah, untuk yang 0, dia tidak menuju ke sini kan, tidak menuju ke garis segini, yang ada malah dia keluar dari garis ya. Kayak gitu. Nah, ini dengan berbagai nilai awal ya, kita coba nilai awalnya di sini, di sini. Gitu ya. Nah, tapi untuk yang 400.000 itu dia stabil, karena berapapun nilai awalnya, ya, dia mendekati si nilai 400.000 ini. Maka kita nyatakan bahwa yang P0 ini adalah nilai equilibrium yang tidak stabil, sedangkan P bintang sama dengan 400.000 adalah nilai equilibrium yang stabil. Ya. Oke, kita akan lanjut. Ya, ini ada pertumbuhan logistik dengan Ali effect. Nah, apa sih Ali effect itu? Nah, jadi ceritanya gini. Ketika tadi sudah kita batasi dengan adanya carrying capacity, ternyata itu belum cukup. Ya, belum cukup realistis. Kenapa? Karena ternyata ada nilai minimum yang harus dipenuhi supaya populasi itu dapat bertahan dalam waktu yang lama. Gitu ya, dan jadi tidak punah. Nah, kata kuncinya adalah di sini, small viable population ya. Jadi populasi terkecil yang dapat bertahan hidup. Nah, kita namakan dia sebagai ambang batas kelestarian atau ambang batas ya kelestarian lah ya. Nah, ambang batas kelestarian ini kemudian seiring berjalannya waktu kita namakan sebagai Ali effect. Ya, ini disebut Ali effect oleh karena penemunya ya Warder-Schleicher Ali ya. Nah, jadi ambang batas keberlangsungan hidup atau kelestarian suatu populasi. Nah, di sini ada asumsi. Asumsi yang kita punya berarti misalkan nih si threshold-nya atau ambang batasnya tadi kita sebut sebagai S. Maka misalkan minimumnya dia harus ada 10 populasi nih. Harus bukan 10 populasi, 10 individu. Ya, di populasi itu harus ada 10 individu minimum kalau
mau tetap lestari gitu ya. Nah, ternyata cuman ada 9 atau bahkan 8. Maka populasinya nanti seiring berjalannya waktu dia akan menurun. Ya, karena dia lebih kecil dari nilai minimum yang disarankan. Ya, misalkan 9. Dia lebih kecil dari nilai minimum. Nah, sehingga nanti laju pertumbuhannya, ini hubungannya ke R ya, R-nya akan negatif. Ya, jadi kalau misalkan ini kondisinya, nah populasinya akan menurun dan laju pertumbuhannya akan negatif. Ya, nah berarti bisa kita nyatakan nih jadi 3 pernyataan pentingnya. Yang pertama, laju pertumbuhan akan negatif jika populasinya kurang dari S. Dan akan positif laju pertumbuhannya kalau populasinya di antara S dan K. Ya, kemudian dia akan negatif kalau melebihi K. Ya, nah jadi nanti ada P, kemudian ada S dan K. Ya, nah S ini pasti dia lebih kecil dari K ya. Jadi yang paling besar itu yang maksimum tuh tetap K. Ya, daya tampung maksimum. Kalau S dia hanya nilai yang terkecil ya, yang populasi harus punya gitu ya, supaya tetap lestari. Nilai terkecil yang disarankan agar tetap lestari. Nah, formulanya kita akan menambah faktor ini ya, bersama dengan yang tadi ya, yang logistik, laju pertumbuhan logistik ya. Sehingga nanti model Ali effect ini menjadi seperti ini. Dengan tadi ya, laju intrinsiknya kita kalikan antara R, kemudian yang tadi ya yang bergantung pada carrying capacity, dan yang ini ya yang Ali effect. Oke. Nah, contohnya kita akan punya populasi, kemudian laju pertumbuhannya 0,92%, K-nya 16.000, dan S-nya ada di 480 individu. Jadi kalau misalkan mau bertahan hidup, si S ini harus minimal segini. Ya, jadi kalau kurang dari segini pasti dia akan turun nanti laju pertumbuhannya. Ya, nah misalkan kita nanti plot ya si gambar ini, tapi kita akan lihat dulu di sini akan ada equilibrium analisis. Nah, equilibrium analisisnya dengan cara yang sama ya, kita tinggal membuat P bintang di untuk PT dan PT-1, kemudian nanti akan terbentuk 3 faktor ya. 1, 2, 3 ya. Nah, faktor yang pertama ini berarti kan 1 min P bintang per K itu harus sama dengan 0. Maka diperoleh P bintang sama dengan K. Kemudian dari faktor yang kedua diperoleh P bintang sama dengan S. Dan dari faktor yang ketiga itu diperoleh P bintang sama dengan 0. Maka akan punya 3 titik equilibrium ya. Kita lihat dulu untuk yang, nah, ini terhadap K ya. Ini misalkan populasi. Ya, nah K-nya itu ada di 16.000 kan? Di sinilah. Ya ini ya. Nah, garis ini. Nah, kemudian untuk yang 0, kenapa tidak ini? Boleh saja ini nanti ditebalkan untuk yang 0 ya, tapi dia pasti nggak stabil. Ya, karena semuanya menuju ke K. Jadi, dilihat ya medan arahnya ini pasti ke sini menuju ke K. Ya, berapapun nilai awalnya. Kemudian untuk yang S. Untuk yang S, nah kita lihat ya. Kalau misalkan kurang dari S, coba kita perhatikan. Tadi kan 480. Ya, S-nya. Kalau misalkan kurang dari 480 aja, misalkan di sini ya. Atau di sini, di 400. Dia pasti arahnya menurun tuh. Populasinya lama-lama pasti menurun. Ya, tapi ketika misalkan lebih dari 480, misalkan di 500, ya, ini coba akan naik. Tuh, kelihatan ya? Ini akan naik.
gitu. Ya, nah maka tadi penting ya untuk mendefinisikan S-nya atau minimum viable population ya, gitu. Nilai minimum yang disarankan untuk suatu populasi agar bertahan hidup, gitu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan discrete logistic model atau density dependent model ini ya. Jika ada pertanyaan, kita bisa membuka forum diskusi ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.